warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Nurna dari Merangke. Saya mau testimoni. Saya udah melakukan Testimoni man. melakukan itu Pak Haji selama 7 bulan. Alhamdulillah banyak keajaibannya. Yang terakhir kemarin anak saya mau ujian semester 2, dia pinginnya nilai IPK-nya 4 dan alhamdulillah terkabul. Terus banyak lagi testimoni hajat-hajat saya terkabul dari amanah-amanah sedikit-sedikit terlunaskan. Sekian. Udah. Ya. Sip, tepuk tangan kasih semangat. Yuk, Bapak. Bapak apa? Bebas. Bebas. Assalamualaikum Pak Haji. Saya mau nanya, sebelumnya saya udah menerapkan kearifan lokal RIAY dan maupun 00 dan alhamdulillah sudah banyak yang terkabul. Ya. Tapi ada satu hal yang belum, ibaratnya kalau saya itu yang sifatnya keuangan belum ada Pak Haji. Itu kenapa ya Pak Haji? Bos, ini berlaku semuanya ya. Setelah kita privat, saya perhatiin tamunya satu-satu. Yang bikin hajat lemot itu pertanyaannya ke diri kita sendiri seperti yang Bapak tadi tanya. Kok saya belum ada yang terkabul ya? Itu nggak boleh bos, pasti harus dilawan. Pasti besok terkabul. Pasti besok terkabul. Kita juga nggak boleh ngomong begini Bu. Bisa gak ya saya punya mobil Pajero? Sampai kiamat bos gak bakal punya mobil Pajero. Harusnya ngomongnya pasti punya mobil Pajero minggu ini. Walaupun minggu ini belum, ulangi lagi. Pasti minggu ini saya punya mobil Pajero. Kita gak boleh ngomong begini bos. Bisa gak ya itu rumah jadi milik saya? Sampai kiamat gak bakal punya rumah kayak gitu bos. Dan tidak akan punya rumah. Karena itu kan ayatnya berprasangka baiklah kepadaku. Jadi kita harus prasangka baik terus sama Allah. Pasti lunas, pasti bisa, pasti cair, pasti berangkat, pasti deal. Kita nggak boleh ngomong begini. Disetujuin apa enggak ya? Nggak boleh bos. Tadi kita privat, ada tamu saya. Bapak apa pekerjaannya? Saya supir Pak Haji, supir pribadi. Ibu apa? Saya ibu rumah tangga. Kok ibu sama bapak bisa maksain sedekah ke RDAI ke anak yatim 10 juta. Sehingga bonusnya kita bisa privat. Ngobrol bertiga, dapat centong keramat, dapat uang bibit. Istri saya selalu ngomong, pasti saya bisa privat sama Pak Haji. Pasti saya bisa privat. Pasti saya bisa privat. Nah, suaminya disuruh sama istrinya, B, kan manggilnya B, coba dong B, pinjem duit sama bos. Nah, remes alat kelaminnya, bisa buat salaman, bisa ngusap buat pintunya, atau celana dalamnya dilap di jok mobilnya sambil ngomong, pasti saya dipinjemin duit 20 juta, pasti saya dipinjemin duit 20 juta untuk privat sama Pak Haji. Duit pasti saya dipinjemin. Nah, diomongin sama bosnya, dikasih pinjem tuh bos 20 juta. Nah, maksud saya besok kita ngomong sama bos kita, Pak, sambil kita ngeremes dulu nih alat kelamin kita, colek di mulut. Pasti dia nggak minta dibalikin, pasti dia minta nggak dibalikin. Baru kita ngomong, bos, pinjaman saya yang 20 juta besok pembayarannya dicicil atau ditransfer bos. Nanti pasti bosnya ngomong, udahlah besok-besok udah nyantai, udah jangan dipikirin. Bisa begitu. Itu namanya ilmu kearifan lokal bos. Yang dilakukan sama nenek saya sama kakek saya dulu. Jadi bapak dan ibu kalau pengen terkabul, hindarin ngucapnya ngambang. Harus pasti. Contohnya apa Pak Haji kalau ngambang? Bisa gak ya saya punya rumah kayak gitu? Nggak boleh. Sampai kiamat nggak bakal punya rumah. Harusnya ngomong gimana? Pasti saya punya rumah kayak gitu. Pasti saya punya rumah kayak gitu. Nggak boleh ada kata bisa gak ya?
Nggak ada, pasti bisa. Ada lagi nih yang baru pulang nih ke Sulawesi Selatan. Dia kerjanya ngiketin rumput laut di pinggir laut. Gajinya sehari 50 juta. Dia sambil ngiketin rumput laut, pasti saya bisa privat sama Pak Haji 10 juta. Pasti saya bisa privat sama Pak Haji 10 juta. Pasti saya bisa ke Bogor. Pasti saya bisa Bogor. Sepupunya ngebel, yang ngongkosin dia. Akhirnya saya bilang, kok bisa? Bisa. Kamu dapatnya dari mana? Adik saya, rumahnya di mana? Di Tangerang. Kok kamu nggak nengokin ke adik kamu? Satu, saya nggak punya ongkos. Dua, saya nggak tahu kan rumahnya jauh. Itu dia praktekin ilmu saya. Dia remes memeknya bersalaman sama saya. Pasti Pak Haji nganterin saya ke rumah adiknya. Senjata makan tuan. Saya bilang tuh sama Putri, Put, tolong dong siapin mobil, supir, tolong nih anterin ke rumah adiknya di Tangerang. Udah gua kasih centong, gua kasih uang bibit. Terus kata dia gini, Pak Haji, hajat saya terkabul. Kenapa? Kan tadi saya bilang, saya kan nggak punya ongkos ke rumah adik saya di Tangerang. Pasti Pak Haji ngongkosin, pasti Pak Haji nyiapin mobil, pasti Pak Haji nyiapin supir. Terus iya, saya remes-remes memek saya. Tadi barusan dia dianterin sama Mbak Putri ke Tangerang nengokin adiknya. Saudara bukan, temen bukan, tetangga bukan. Kok bisa? Nah, maksud saya ini berlaku buat semua dan pasti bisa. Oke? Jadi fungsiin. Bos, ini alat kelamin kita, tau gak bos? Bukan gue jorok. Dari satu kontol bisa punya anak 6. Kontol 6 kalau laki semua. Ini kan manjur. Gak mungkin kalau orang bilang aliran sesat. Apa yang dibilang sesat? Orang ini alat kelamin kita. Kalau lo benci copot aja tuh alat kelamin. Iya tuh dibully saya kan di medsos aliran sesat. Oke lah kita benci sama kontol kita. Copot. Ini benci masih dipakai tiap malam. Yuhu. Enak. Geo. Remes alat kelamin. Jadi lo remes kontol lo sambil ngomong. Semua yang gua ajak salaman, kasih modal gua 10 miliar tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Kepel. Ini buat salaman. Jorok enggak lah, ini kan ilmu kearifan lokal. Jorok dari mana? Orang punya kita sendiri, kecuali kita ngeremes punya orang. Iya kan? Ini punya kita kok, jorok dari mana? Memang tabu nih, tabu. Nggak ada kata tabu, kita lagi isi denti, lagi butuh duit. Kecuali kalau kita kaya, orang kita lagi nggak punya duit, kita lagi perlu. Apa aja lakukan, yang penting kan halal. Nggak halal dari mana? Oke? Makanya alat kelamin lo distempel halal gitu. Maksud lagi Pak Haji? Tebak tangan dong.